I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Hidayatur Rahman. Saya dari Fakultas Pendidikan Biologi, NIM Bio 221006. Di sini saya akan memberikan materi tentang perlindungan guru. Mengenai perlindungan seorang guru, merupakan segala bentuk upaya perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi atas upaya untuk menjamin dan memenuhi hak sebagai peserta didik, yaitu mencakup perlindungan hukum, profesi, keselamatan, dan kesehatan kerja, serta hak atas kekayaan intelektual. Perlindungan hukum dan profesi bagi seorang guru ini merupakan bagian integral dari upaya untuk memenuhi hak-hak seorang guru. Hal ini itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Yang pertama itu memperoleh penghasilan untuk kebutuhan minimum dan jaminan kesejahteraan sosial, mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Kemudian yang kedua, memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual. Kemudian yang ketiga itu, memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi pembelajaran untuk memperlancar tugas keprofesionalan seorang guru. Kemudian itu memperoleh dan memanfaatkan prasarana dan prasarana. Kemudian yang keempat itu, memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, termasuk penghargaan atau sanksi kepada peserta didik, serta memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas. Kemudian yang kelima, memiliki kebebasan berserikat dalam organisasi profesi, kesempatan berperan dalam menentukan kebijakan pendidik, memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas akademik, kompetensi, serta memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya. Sehubungan dengan hadirnya undang-undang yang mengatur tentang hak-hak dan perlindungan anak, termasuk peserta didik di sekolah, perlu diupayakan sinkronisasi dan integrasi agar dalam pelaksanaannya undang-undang tersebut tidak berteteran dengan undang-undang guru dan dosen yang ada di Indonesia. Berkaitan dengan perlindungan hak profesi seorang guru, pemerintah menjamin hak-hak guru untuk memperoleh perlindungan profesi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen pada bagian ke-7 pasal 39 ayat ke-4. Yang pertama, perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan undang-undang. Yang kedua itu pemberian imbalan yang tidak wajar. Kemudian yang ketiga itu pembatasan dalam penyampaian pandangan. Kemudian yang keempat itu pelecehan terhadap profesi. Kemudian yang kelima itu pembatasan atau pelarangan yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas. Menurut Sumadi Suryabata tahun 2005, guru yang profesional akan tercermin dalam pelaksanaan tugas-tugas yang ditandai dengan keahlian, baik itu pun materi ataupun itu metode. Berdasarkan data empiris, perlindungan seorang guru itu masih sangat lemah. Ya, ketika seorang guru itu menghadapi sebuah masalah atau kasus yang berkaitan dengan tugasnya sebagai seorang guru, seolah-olah guru tersebut itu harus berjuang sendiri untuk menyelesaikan sebuah kasus tersebut. Ya, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen pasal 7 ayat ke-1 mengamanatkan bahwa guru harus memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Selanjutnya, pada pasal 39 undang-undang tersebut secara rinci dinyatakan ada beberapa perlindungan guru yang ada di Indonesia. Ya, yang pertama itu perlindungan hukum, yang kedua itu perlindungan profesi, yang ketiga itu perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja, kemudian yang keempat itu adalah perlindungan hak kekayaan dan intelektual. Dan di sini ada contoh kasus kekerasan terhadap guru yang alhasil guru tersebut harus dirawat di rumah sakit akibat lemparan sebuah kursi plastik dan HP yang dilemparkan oleh siswa tersebut. Kejadian ini bermula saat guru memberikan sebuah pelajaran tentang sejarah kebudayaan Islam. Seorang guru menegur seorang siswa untuk berhenti bermain game di HP-nya. Kemudian di luar dugaan, siswa tersebut malah menjawab dengan kasar, "Kalau kau mau ambil, akan kuinjak-injak kau," kata seorang siswa tersebut. Kemudian guru itu sambil menangis, sang guru itu meninggalkan ruangan dan lapor kepada guru-guru yang lain. Kemudian wakil kepala sekolah datang ke kelas untuk mencoba menasihati siswa tersebut agar bersikap sopan kepada gurunya. Tetapi siswa tersebut malah menantang sambil tetap bermainkan dengan HP-nya, ya, dengan suara yang agak nyaring. Terus kemudian siswa tersebut menjawab, "Ngapain kau ikut campur?
Akhirnya HP yang di tangan siswa tersebut diminta oleh wakil kepala sekolah tersebut. Tak disangka, ia mengambil kursi lalu memukul wakil kepala sekolah tersebut sampai HP yang dipegangnya itu terjatuh. Lalu siswa tersebut mengambil HP miliknya itu dan melempar pas mengenai telinga kanan wakil kepala sekolah hingga pingsan. Menyikapi kasus tersebut, siswa tersebut meski dihukum atas perbuatannya supaya kasus semacam ini tidak dianggap hal biasa. Namun mengingat siswa tersebut masih di bawah umur, maka hukuman yang tepat adalah dikenakan kepada rehabilitatif. Apalagi penjara anak zaman sekarang ini sudah diganti dengan lembaga pendidikan khusus atau bisa disingkat dengan LPK. Dengan lembaga tersebut, si anak agar dapat sadar dan tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari. Dapat dibilang tindakan yang dilakukan oleh seorang murid dan ucapan yang menantang guru itu sangat tidak bermoral. Karena itu, kita sangat menyesalkan kasus tersebut, apalagi kejadian tersebut sudah berulang kali terjadi di negeri ini. Fenomena murid tak menghormati guru sampai melakukan penganiayaan ini membuktikan adanya kemerosotan moral di kalangan peserta didik. Ya. Pendidikan lazimnya memberikan implifikasi terhadap karakter siswa menjadi lebih baik, santun, terdidik. Namun di zaman yang serba gadget sekarang, guru yang bertugas sebagai mendidik atau mengajar dan mengayomi nampak kurang disegani lagi oleh murid-muridnya. Ini menjadikan preseden yang tidak baik bagi profesi ini. Marwah guru sebagai teladan dan panutan bisa menjadi hilang akibat kondisi seperti ini karena muridnya yang sudah tidak mensegani gurunya tersebut. Mungkin hanya ini saja materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya memohon maaf. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.